Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tabi, Bu. Ya, Bu. Nah, pada hari ini Nenek menyapa dulu ya. Semua pemirsa, bunda-bunda bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Dan jangan lupa tetap bersyukur. Amin, amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini kebetulan Nenek Lena habis belanja di Pasar Kaget. Pasar Kaget itu di sini terkenal agak murah ya. Nah, Nenek Lena nyetok untuk belanjaan 1 minggu atau kadang-kadang lebih, bisa 2 minggu ya. Yaitu yang Nenek beli ini adalah macam-macam sayuran, berbagai sayur-sayuran, lalapan, tahu, tempe, dan lain-lain. Terutama menu-menu yang kita suka ya. Cara penyimpanan di kulkas yang akan Nenek tunjukkan, bukan belanjaannya ya. Kalau belanjanya sih murah-murah semua ini. Cuman ini sayuran yang kita suka. Untuk menyimpan di kulkas atau tutorialnya sebagai berikut. Nah, kalau bawang putih kita taruh saja di besek, tidak usah di kulkas ya. Sedangkan buah-buahan harus di kulkas tertutup rapi pakai plastik dan ditutup lagi pakai tutup kontainernya. Di sini tadi Nenek membeli cabai. Berhubung di sini kita doyan cabai ya, tunjukin ya. Nah, di sini kita cabai setengah kilo, yaitu cabai kutu kalau bahasa kita, atau cabai kecil-kecil ya. Ini setengah kilo, insya Allah cukup deh 1 minggu bahkan lebih. Karena ada juga cabai besar ya Lia ya. Cabai besar udah taruh di mana tadi? Direbus. Nah, boleh taruh sini. Ya, cabai besar juga kita pasti memakai karena kalau kita buat bumbu-bumbu biasanya pakai cabai besar. Bumbunya kita udah siap jadi ya, sudah digiling, ditaruh di kulkas. Jadi kalau kita masak itu tidak buru-buru, tidak tergopoh-gopoh membuat bumbu. Yaitu bumbunya bumbu serbaguna, terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai. Tapi belum dikasih jahe dan lengkuas, soalnya bumbu utamanya kadang-kadang kita untuk sambal. Nah, untuk sayuran di sini Nenek tidak ketinggalan ada kacang kedelai. Kacang kedelai ini bagus sekali untuk, terutama untuk kita-kita yang udah usia ya, karena kacang kedelai ini mengandung banyak vitamin, terutama vitamin B yang sangat penting untuk tubuh kita yang sudah mulai di atas usia-usia 40-50. Tempe 2000 juga cukup 1 minggu ya. Karena kita nggak selalu tempe, digilir dengan tahu. Tahu harus direndam, setelah direbus tahunya direndam dan ditaruh di kulkas. Tahu ini juga bisa untuk 3 hari 4 hari, digilir dengan tempe, lalapan, atau untuk sayur-sayur santan atau tumis kita pakai pepaya. Mengapa pakai pepaya? Pepaya ini juga bagus sekali untuk mencegah kanker. Jadi kalau yang kita khawatir tumbuh kanker, sering-seringlah makan pepaya. Pepaya yang mengkel boleh kita tumis atau direbus saja, atau boleh juga disantan dicampur dengan labu siam ya. Nah, yang lebih baik pepaya ini kita cari pepaya yang bulat, yang kecil, kira-kira sebesar kira-kira seperapat lah atau besar dikit dari labu ya. Nah, kegunaan pepaya ini terutama yang punya penyakit gondok, pepaya ini kita rebus, dicuci bersih, tidak dikupas dan tidak dibelah, masih ada biji pepayanya ya. Kita rebus bulat-bulat dengan air yang kira-kira 6 gelas. Nanti setelah direbus sisanya separohnya itu kita minum, bila perlu seminggu 3 kali. Pengalaman Nenek ya, Nenek pernah ada sedikit benjolan di leher. Nah, udah galau tuh Nenek, sudah berobat kemana-mana, disuruh dokter operasi. Tapi Nenek nggak berani, akhirnya Nenek dapat resep untuk pencegahan tumor atau kanker. Kita rebuslah buah pepaya, bukan biji ya, buah pepaya yang masih ada bijinya. Kok jadi belepotan. Nah, buah pepaya yang masih ada bijinya tidak diapa-apain, kita rebus bulat-bulat. Nah, kalau pas ada yang seger Nenek suka beli tuh. Ini sengaja Nenek suka bikin lalapan direbus ya. Nah, untuk penyimpanan tujuannya tadi itu tutorial penyimpanan bumbu-bumbu secara rapih dan terinci di kulkas seperti ini.
Nah, tadi nenek kebetulan ketemu tomat, beli sekilo, bisa seminggu ya. Dan yang lama juga masih ada 1 kilo kurang. Ini lebih nih 1 minggu. Kita simpan di tempat yang kedap. Yang kedap udara berarti tidak tembus udara ya, tapi tidak basah. Nah, terong juga, nenek beli terong tadi sekilo, ditaruh begini, ditutup yang rapi. Bila perlu, ditutup tisu. Ini awet 1 bulan ya. Yang ini adalah bumbu. Bumbu terdiri dari daun kari. Ini daun kari ya. Kita kalau masak itu selalu kasih daun kari, terutama santan, daun jeruk. Tapi kita selalu kasih sebutir bawang putih. Bumbu yang satu lagi ini terdiri dari apa ini Lia? Yang dari freezer. Oh ya, ini daun apa ya namanya? Daun kunyit ya. Nah, daun kunyit juga kita selalu menyimpan, ditaruh di freezer. Jeruk nipis. Jeruk nipis suka kita minum ya. Ini campur dengan lemon nih. Dan untuk memasak nasi airnya. Setelah itu yang ini apa ya? Coba jadi tertata dengan rapi ya, bunda-bunda. Nah, ini berbagai macam-macam ikan asin, ada beberapa macam, kayaknya lebih 5 macam ya. Ada ikan asin tidak asin, ada ikan sepat, kedoyanan Pak Haji, ada ikan apa? Yang kembung itu lihat, ikan peda, macam-macam, ada teri. Nah, kalau ini kita menyimpan ini udang kering juga ini ya, tapi bukan ebi. Ini dari Medan, namanya udang Medan. Kita cuci bersih, kalau numis apa-apa kita kasih ini sedikit ya. Jadi persiapan saja. Yang ini adalah tahu direbus. Setelah direbus, direndam air, kasih garam dikit, simpan di kulkas, ditutup ya. Nah, kalau kedelai ini nenek sering bikin susu kedelai, tapi kadang-kadang juga kita bikin lalap ya. Yang ini masih belum direbus. Kalau kita bikin sambal, bisa dikasih kedelai, tapi tidak usah banyak-banyak, sekali makan aja ya. Kalau ini persiapan untuk bikin sayur asem, atau kita mau masak apa aja kita kasih sedikit lah, sambal goreng atau pek juga bisa. Ini sayuran ya say. Sekarang oh ya, ini daun bawang seledri. Cara menyimpan ini awet 1 bulan atau lebih ya. Daun bawang seledri kita iris halus-halus setelah dicuci, tapi ya dipastikan setelah bersih kita iris tipis-tipis, simpen. Ini bisa 1 bulan juga, bahkan lebih. Nah, yang ini biasa nih lalapannya kita nih kayak orang Sunda nih, sukanya lenca. Yang ini apa ya namanya ya, tapi jarang sih, kadang-kadang kita mau kita makan, kalau lagi nggak mau ya enggak ya. Tapi di freezer juga masih nyimpen ya Lia. Di freezer juga masih nyimpen. Cuman kalau yang di freezer untuk lalap kurang enak ya. Enaknya untuk tumisan atau untuk sayur santan. Untuk buah-buahannya kita sudah lengkapi untuk 4 hari. Yaitu tadi beli semangka 1,5 kilo. Yang lain udah dipotong-potong. Bisa untuk seminggu. Pepaya juga ya, kita intip pepayanya ya. Pepaya bisa ya selang-seling aja lah. Nanas juga sudah siap, kita siapkan di tempat. Selambung ya. Nanas kita siapkan di tempat, jadi suatu-waktu ingin makan nanas, ini bisa awet 1 minggu tidak rusak. Oh ya, ini adalah cabai kering. Cabai kering yang sudah kita keringkan supaya siap kalau memasak. Kita sediakan yang sudah lembek. Bagaimana caranya lembek? Kita rebus kira-kira 10 menit. Lalu kita taruh di mangkok, kita tutup yang rapat, taruh di freezer. Oh, yang ini tadi ini ya, yang nanas kalau kita mau sudah siap, kita taruh di kulkas juga. Sedangkan ini nih cabai sudah nenek bahas tadi ya. Ini awet nih bisa 2 minggu kalau kita taruh di amplop. Setelah di amplop kita simpen di dalam tupperware begini ya, awet nih. Mudah-mudahan stok ini bisa untuk seminggu atau lebih. Ya, ini tadi tomatnya persis tomat kita yang ada di Lampung nih, tipis-tipis kulitnya dan sangat enak sekali kalau dibuat sambal mentah. Nah, beginilah cara nenek untuk menyimpan stokan belanja hari-hari. Semoga jadi inspirasi dari bunda-bunda lainnya ya. Nah, kalau untuk lauk
Nenek masih simpan di freezer. Jadi kalau kita butuh kita tinggal mengeluarkan ya. Tidak usah ditaruh di sini. Cuman tadi rencananya ingin memasak udang. Bukan udang ya, cumi ya. Nah, ini rencananya cuminya mau ditumis-tumis saja. Baru dikeluarkan dari freezer subuh. Memang nenek kasih bawang ya supaya lebih awet dan rasanya tidak berubah. Ini adalah banggolnya nanas. Nanti kalau ditumis tidak lupa dikasih nanas dan sedikit bumbu-bumbu. Nah, yang ini juga baru dikeluarkan ya. Rencana sih mau digoreng tepung, yaitu dada ayam. Dan nenek kasih memang menyimpannya pakai bawang putih jadi tetap segar. Nah, nenek kira cukup sekian dulu tutorial cara menyimpan barang-barang belanjaan kita, stok untuk 1 atau 2 minggu ke depannya. Baiklah, nenek ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa tabik pun untuk saudara, pemirsa, semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum.